Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan presentasi praktikum fisiologi tumbuhan tentang IMBBC, yang akan dipresentasikan oleh kelompok 14, yang mana anggotanya saya sendiri Bella Wulandari dan rekan saya Indahul Mawaddah, dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Violita SSI MSI. Baiklah, presentasi pertama akan dilakukan oleh saya sendiri, Bella Wulandari. Judul praktikum yaitu IMBBC. Tujuan praktikum yaitu untuk melihat dan mengetahui bagaimana terjadinya proses IMBBC. Waktu praktikum yaitu Jumat 1 Oktober 2021 pukul 13.20 sampai dengan 15.50 WIB. Tempat praktikum dilakukan di rumah sendiri. IMBBC adalah proses penyerapan air oleh koloid hidrofil atau biasanya dalam keadaan kering lebih jelas. IMBBC adalah kemampuan dinding sel dan isi sel untuk menyerap air dari sekelilingnya. IMBBC hanya dapat terjadi pada sel-sel yang permukaannya dapat mengikat air. Masuknya air IMBBC menyebabkan bertambahnya volmikron, zat yang mengimbibisi atau disebut imbiban dan mengakibatkan terjadinya IMBBC. Alat dan bahan. Alat yaitu gelas plastik dari botol minum sebanyak 2 buah, timbangan, gelas plastik 1 buah. Bahan yaitu kacang kedelai 100 gram, kacang hijau 100 gram, air, dan tisu. Langkah kerja proses IMBBC. Yaitu yang pertama, menimbang berat kacang kedelai sebanyak 100 gram dan juga menimbang berat kacang hijau sebanyak 100 gram. Kemudian, memasukkan kacang kedelai dan kacang hijau ke dalam gelas plastik. Langkah selanjutnya yaitu menambahkan air ke dalam gelas plastik yang sudah berisi kacang kedelai dan kacang hijau sama banyak. Kemudian tunggu selama 3 jam, lalu lihat perubahannya. Setelah itu, mengeluarkan sisa air dari gelas plastik. Langkah selanjutnya yaitu mengeluarkan biji kacang hijau dan biji kacang kedelai dari gelas plastik, kemudian dikeringkan dengan kertas tisu, lalu ditimbang berat setelah proses perendaman selama 3 jam. Hasil pengamatan yang saya dapatkan yaitu berat kacang kedelai pada awal sebelum direndam yaitu 100 gram, kemudian setelah 3 jam didapat berat kacang kedelai seberat 200 gram. Sedangkan kacang hijau, berat awalnya yaitu 100 gram, setelah 3 jam beratnya berubah menjadi 150 gram. Pembahasan. Pada minggu lalu, saya sudah melakukan praktikum tentang peristiwa IMBBC, di mana peristiwa IMBBC yang saya amati yaitu pada kacang kedelai dan kacang hijau. IMBBC adalah peristiwa penyerapan air yang dilakukan oleh dinding serta protoplasma sel dengan lingkungan luar. Pada pengamatan yang saya lakukan, proses penyerapan air terjadi lebih cepat pada wadah plastik yang berisi kacang kedelai daripada kacang hijau, sehingga wadah plastik yang berisi kacang kedelai mengalami pertambahan volume secara cepat. Sedangkan pada wadah plastik yang berisi kacang hijau mengalami penambahan volume sangat sedikit dan lambat. Namun, ketika kacang kedelai tersebut sudah mengembang dan besar, ia tetap pada ukuran tersebut dan tidak bisa lagi bertambah besar. Hal ini dikarenakan kecepatan IMBBC biji kering dapat meningkat dan dapat menurun. Biji dalam penyerapan air memiliki tingkat kejenuhan. Ketika biji tersebut telah mencapai titik jenuh, maka air yang masuk tidak lagi bertambah, melainkan tetap pada keadaan semula. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tekanan hidrostatis. Ketika volume dalam membran biji telah mencapai batas tertentu, akan timbul tekanan hidrostatis yang mendorong ke arah luar biji, sehingga kecepatan penyerapan air pun menurun. Setelah 3 jam proses percobaan dilakukan, maka didapatkan hasil bahwa
Adanya penambahan massa pada biji kacang kedelai dan biji kacang hijau. Biji kacang kedelai awalnya seberat 100 gram, kemudian berubah menjadi 200 gram. Dapat kita lihat bahwa mengalami penambahan berat sebesar 100 gram, dikarenakan kandungan air yang diserap ke dalam biji kacang kedelai. Begitu juga dengan biji kacang hijau, juga mengalami penambahan massa, walaupun tidak terlalu signifikan, yaitu dari 100 gram menjadi 150 gram. Dapat kita lihat rasio pertambahannya sebesar 50 gram. Dan pada wadah kacang hijau masih banyak terdapat sisa airnya. Kesimpulan, imbibisi adalah peristiwa penyerapan air yang dilakukan oleh dinding protoplasma sel dengan lingkungan luar. Yang kedua yaitu benda yang mengalami peristiwa imbibisi akan terjadi perubahan bentuk dan ukuran. Yang ketiga, kacang kedelai mengalami proses imbibisi lebih cepat dibandingkan kacang hijau karena kulit kacang kedelai lebih tipis dibanding kulit kacang hijau. Yang keempat, faktor imbibisi yang saya temukan pada praktikum ini yaitu tekanan hidrostatis. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya mengenai imbibisi. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya mengenai imbibisi. Tujuan praktikum yaitu mengetahui proses imbibisi, waktu tempat yaitu Jumat 1 Oktober 2021, jam 13.20 sampai 15.50 WIB. Tempat dilaksanakan di rumah masing-masing. Imbibisi. Migrasi molekul-molekul air ke suatu zat lain yang berulang-ulang pori cukup besar untuk melewatkan molekul-molekul air dan kemudian molekul-molekul air itu menyerap di dalam zat tersebut. Peristiwa ini disebut imbibisi. Peristiwa imbibisi juga bisa dikatakan sebagai suatu proses penyusupan atau peresapan air ke dalam ruangan antar dinding sel, sehingga dinding sel akan mengembang. Ada dua kondisi yang diperlukan untuk terjadinya imbibisi, adalah adanya gradien, potensial air antara permukaan absorban dengan senyawa yang diimbibisi, dan adanya infinier daya gabung antara komponen adsorban dengan senyawa yang diimbibisi. Alat dan praktikum imbibisi yaitu alatnya gelas plastik, timbangan, stopwatch HP. Bahan, biji kacang tanah, biji kacang hijau, tisu, air. Cara kerjanya yaitu yang pertama menimbang kacang hijau dan kacang tanah. Masing-masing 100 gram, kemudian memasukkannya ke dalam gelas plastik aqua. Selanjutnya, memasukkan air ke dalam gelas plastik aqua sampai biji terendam. Air yang digunakan harus sama banyak. Langkah selanjutnya itu kita tunggu sampai 3 jam. Kemudian, mengeluarkan biji dari dalam gelas plastik aqua. Lalu, mengusapkan kelebihan air dengan menggunakan kertas tisu. Selanjutnya, menimbang berat masing-masing biji. Dan langkah terakhir, kita bandingkan jumlah air yang dapat diserap oleh masing-masing biji. Hasil pengamatan yang saya peroleh yaitu kacang tanah yang berat awalnya 100 gram menjadi berat akhirnya 130 gram. Kacang hijau yang beratnya awal 100 gram, berat akhirnya menjadi 118 gram. Pembahasannya yaitu peristiwa imbibisi bisa dikatakan sebagai suatu proses penyusupan atau peresapan air ke dalam ruang antar dinding sel, sehingga dinding selnya akan mengembang. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya imbibisi adalah tekanan, kulit biji, benih, dan substratnya. Semakin kecil tekanan benih daripada tekanan lautan, maka semakin besar proses imbibisi. Kulit biji tipis mengandung substrat yang mudah larut dalam air, dan benih tidak kering. Maka air yang diserap akan lebih banyak dan sebaliknya. Selain itu, enzim juga turut berpengaruh dalam proses imbibisi.
Benih yang sangat kering terkadang kecepatan penyerapannya lebih lambat daripada benih yang lembab, karena gerakan air dalam jaringan kering mengalami hambatan fisik. Dari hasil praktikum yang dilakukan menggunakan biji kacang tanah dan biji kacang hijau, diperoleh bahwa terjadi penambahan berat sesudah dimasukkan ke dalam air. Pada biji kacang tanah yang awalnya beratnya yaitu 100 gram dan setelah direndam dalam air selama 3 jam, berat biji kacang tanah menjadi 130 gram. Hal ini menunjukkan biji mengalami imbibisi dengan masuknya molekul air ke dalam biji yang ditandai dengan bertambahnya berat biji kacang tanah tersebut. Pada biji kacang hijau yang direndam dalam air selama 3 jam juga mengalami imbibisi. Berat kacang hijau mulainya 100 gram dan setelah direndam di dalam air beratnya menjadi 118 gram. Kesimpulannya yaitu yang pertama, imbibisi dikatakan sebagai suatu proses penyusupan atau peresupan air ke dalam ruangan antar dinding sel, sehingga dinding selnya akan mengembang. Imbibisi merupakan salah satu proses difusi yang terjadi pada tanaman yang merupakan masuknya air pada ruang interselular dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Selanjutnya, pada hasil praktikum, jumlah air yang dapat diserap biji kacang tanah lebih besar dibandingkan dengan biji kacang hijau. Yang keempat, proses imbibisi yang dipengaruhi oleh kadar air, tekanan, kulit biji, benih, dan substratnya. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator.